He's come out of nowhere and we don't know who he is. What do we know about him? He's leading desperate people. So this is a cult? We don't know who he's associated with. He could be creating an army. Or he could be leading them to their death. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah film yang berjudul Al-Masih. Film ini menceritakan seorang pemuda yang mendapat mukjizat untuk memimpin seluruh umat manusia. Film yang tayang pada tahun 2020 ini banyak ditunggu-tunggu oleh para penggemar. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan seorang ibu bersama anaknya yang bernama Jibril. Saat itu, Jibril bertanya kepada ibunya soal Tuhan. Jika Tuhan ada, mengapa Tuhan tidak membantu rakyatnya disiksa dan dibunuh? Pada saat itu juga, lalu ibunya menjawab bahwa semua itu adalah takdir dan semua itu juga sudah direncanakan oleh Allah. Jibril beranjak dewasa. Ia mendapati ibunya yang telah tewas tertembak. Pada saat itu, hatinya sangat hancur dan mulai ragu dengan agamanya sendiri, yaitu agama Islam. Kemudian, Jibril keluar dari bangunan tua. Ia melihat semua penduduk dijaga ketat oleh tentara Israel. Saat itu, para penduduk Suriah sedang memberontak karena akses jalan mereka diblokade oleh para tentara Israel selama 80 hari. Saat itu juga, Jibril bertemu temannya yaitu Samel. Mereka sedang berjalan-jalan dan tak sengaja mereka melihat pria misterius yang sedang berkhotbah di atas bangunan tua. Pria itu mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah. Pria itu juga berdakwah soal agama Islam. Namun para penduduk merasa bahwa dia salah mengutip kitab dan kemudian penduduk mengamuknya. Pria itu mengatakan bahwa ia ingin menyelamatkan para penduduk. Bersamaan itu, tiba-tiba muncul badai pasir raksasa dari barat. Penduduk pun mulai berlindung. Tetapi saat itu, para penduduk heran karena pria itu tetap saja melanjutkan ceramahnya. Padahal, badai itu sangat dahsyat, sampai-sampai menyapu bersih tentara Israel di perbatasan. Di sisi lain, seorang mata-mata luar negeri dari CIA Amerika bernama Siller melihat sebuah berita yang mana berita itu menampilkan seorang pria yang sedang memimpin orang-orang Suriah menuju perbatasan Israel. Karena keterkaitan Israel dengan Amerika, Siller tidak tinggal diam. Hill khawatir jika pria itu malah menuntun penduduk Suriah untuk berperang. Hampir seluruh rakyat Suriah mengikuti pria itu dan memanggilnya sebagai Al-Masih. Di sana juga ada Jibril dan Samuel yang menjadi pengikutnya. Penduduk juga merasa bahwa pria itu malah menggiring mereka menuju musuh. Seorang kiai mulai ragu juga dengan ceramahnya yang disampaikannya. Namun, pria itu selalu menunjukkan pencerahan dan kebaikan kepada pengikutnya. Mereka juga terpesona dengan kepiawaiannya. Jibril merasa bahwa pria itu adalah Tuhan yang sesungguhnya. Di tengah perjalanan, pria itu menyuruh untuk mengumpulkan dan mengubur senjata mereka. Semua bingung apa tujuan sebenarnya pria tersebut membawa mereka, namun para penduduk tetap mengikutinya. Setelah sampai perbatasan, pria itu menerobos pagar dan tembakan peringatan pun mulai dibunyikan. Pria itu mengatakan bahwa mereka semua hanya ingin makan, bukan berperang. Para tentara Israel heran melihat pria itu, karena baru pertama kali ini melihat seorang yang memimpin hampir seluruh rakyat Suriah menuju perbatasan dengan menggunakan tangan kosong. Karena curiga, pria itu kemudian diamankan di tanah Yerusalem. Seorang komandan tentara Israel yang bernama Aviram mencoba menginterogasi pria tersebut. Aviram bertanya dari mana, mengapa, dan apa tujuan sebenarnya pria itu. Tapi pria itu hanya menjawab dengan satu kata, yaitu Tuhan. Aviram juga kebingungan
karena pria itu bisa menerawang masalah pribadinya. Karena Afiram malu, akhirnya menghentikan interogasinya dan menghapus CCTV. Di sisi lain di Texas, Amerika, terdapat wanita pengidap epilepsi. Ia bernama Rebecca. Ayah Rebecca merupakan seorang penderita di kota itu. Ia bernama Felix. Rebecca mempunyai masalah dengan keluarganya yang membuatnya ingin kabur dari rumah. Dan istrinya juga kacau saat itu karena masalah keuangan. Di sisi lain, Siller pergi ke Yerusalem untuk menemui pria itu. Namun setiba di sana, ia mendapatkan kabar bahwa tahanan itu kabur. Afiram pergi ke pertemuan rahasia Israel sebagai tersangka karena orang terakhir yang bertemu pria itu adalah Afiram. Afiram bingung karena ia merasa tidak melakukan pembebasan pria itu, tetapi seorang penjaga CCTV bersaksi bahwa Afiram sempat melakukan penghapusan rekaman CCTV saat dia selesai bertemu pria itu. Afiram mulai kebingungan. Ia merasa bahwa dirinya sedang dijebak. Untuk jaminan, Afiram kemudian berjanji untuk menangkap kembali pria itu. Di sisi lain, menangkap kembali pria itu. Penduduk menginap di perbatasan. Di suatu hari, mereka disorot berbagai awak media pemerintah Amerika. Menginap di perbatasan. Kemudian, menyuruh pihak disorot berbagai awak untuk segera memberikan mereka bantuan makanan bersamaan dengan pencarian pria misterius itu. Saat para penduduk Suriah tahu bahwa pemimpin mereka telah kabur, mereka langsung bersorak-sorak mendengarnya. Mereka meyakini bahwa Al-Masih akan kembali. Esok harinya, pria itu terlihat sedang berjalan menuju tempat ibadah paling suci di Yerusalem. Para wisatawan mulai tahu bahwa dia adalah buronan, tetapi pria itu bertingkah seperti tak ada apa-apa. Dan kemudian, ia berceramah di depan masjid. Semua orang di sana mendekati dan mendengarkan ceramah pria itu. Pria itu mengatakan bahwa ia adalah firman Allah, dan barang siapa yang mengikutinya, niscaya mereka akan selamat. Semua orang kemudian merekam pria itu. Tak lama kemudian, para tentara Israel menyerang tempat itu. Tembakan peringatan pun terdengar. Di saat bersamaan, terdapat anak kecil dari Palestina yang tertembak di dadanya. Suasana pun kacau. Orang-orang Palestina mengira bahwa tentara itu telah menembaknya. Para tentara pun kebingungan karena perasaan mereka hanya melepaskan satu tembakan ke arah atas. Di sela kekacauan, pria itu menyentuh anak itu, dan dalam sekejap lukanya sembuh. Pria itu langsung menghilang entah kemana. Para tentara Israel pun kebingungan mencarinya saat itu. Orang-orang menyaksikan bahwa pria itu membawa mukjizat. Siller yang sedang berada di Yerusalem tak sengaja mendengar berita itu. Kemudian ia langsung bergegas pergi ke lokasi kejadian untuk mencari tahu. Ia melihat bahwa Palestina dan Israel mulai berselisih kembali karena penembakan itu. Siller juga melihat bahwa di setiap sudut tempat itu banyak kamera CCTV. Selang beberapa saat pun, berita berterbaran bahwa Palestina dan Israel kembali berselisih. Para penduduk di perbatasan Yerusalem kembali berontak. Di sisi lain, pria misterius itu viral di YouTube karena mukjizatnya. Banyak yang menyebut pria itu adalah panglima perang akhir zaman. Para ulama Arab pun menanggapi dan memperingatkan untuk tidak terpengaruh dengan pria itu. Di sisi lain, Siller menemui penjaga monitor CCTV dan menganalisa kejadian itu. Namun ia heran karena ia tidak menemukan bahwa tentara Israel yang menembak perempuan itu. Ia heran karena ia melihat tentara Israel itu hanya menembakkan senjata ke arah atas satu kali. Ditambah lagi, anak kecil itu berada di tengah kerumunan orang. Jadi mustahil jika anak itu tertembak. Siller merasa bahwa kejadian itu hanya sandiwara. Ia langsung pergi ke Palestina untuk mencari anak itu. Tiba di sana, Siller mendapatkan informasi dari warga bahwa anak itu telah dibawa ke pusat kota karena penduduk yakin bahwa anak itu adalah anak suci yang telah disentuh Tuhan. Mendengar itu, Siller pergi karena percuma juga menangkap anak itu. Kejadian mukjizat itu kemudian viral dan menyebar cepat ke penjuru dunia. Media televisi seluruh dunia dipenuhi oleh berita heboh itu. Saat malam, Rebecca mulai kabur dari rumahnya. Tetapi ketika perjalanan, ia melihat badai tornado yang menuju kotanya. Felix kebingungan mencari Rebecca.
seluruh penduduk pun masuk ke lubang bawah tanah. Di saat mau menutup pintu lubang, Felix melihat Rebecca yang berdiri tepat di depan badai. Bersamaan, teman mereka mencoba merekam momen itu, dan tiba-tiba ia terkejut. Di sisi lain, Chiller bersama timnya terkejut melihat posting yang baru diunggah di Facebook 4 menit yang lalu. Chiller melihat pria itu tiba-tiba berada di kota Texas yang telah tersapu oleh tornado. Di dalam video itu, pria tersebut telah melakukan mukjizat juga di Texas, yaitu menyelamatkan nyawa Rebecca. Chiller heran karena pria itu bisa berpindah begitu cepat dari Yerusalem ke Texas. Chiller langsung meminta rekannya untuk membukukan postingan itu dan jangan sampai menjadi viral. Di Texas, Felix berterima kasih kepada pria itu karena ia telah menyelamatkan nyawa anaknya. Felix bertanya bagaimana dia bisa melakukan hal itu, karena Felix juga pernah melihatnya di TV. Pria itu juga melakukan mukjizat di Yerusalem. Lalu pria itu menjawab bahwa dirinya adalah Tuhan. Di sela mereka berbincang-bincang, polisi Amerika menangkap pria itu karena tuduhan melakukan imigrasi ilegal. Felix pun berusaha membantu, yaitu dengan menyewa seorang pengacara. Di sisi lain, ternyata di balik penangkapan pria itu adalah Chiller. Chiller khawatir jika pria itu bisa memprovokasi penduduk dan melakukan pemberontakan, seperti halnya kejadian-kejadian sebelumnya. Esok harinya, Chiller mencoba menemui pria itu, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada pria itu. Chiller mencoba menanyakan apa tujuan sebenarnya pria itu, karena Chiller merasa bahwa pria itu penyebab dari permusuhan kembali antara Israel dan Palestina. Lagi-lagi, pria itu hanya menjawab satu kata, yaitu Tuhan. Pria itu berbalik menceramahi Chiller dan membuatnya kebingungan. Lebih herannya lagi, pria itu bisa menerawang seluk-beluk kehidupan pribadinya Chiller. Kata-kata pria itu membuat Chiller berlinang air mata. Pria itu juga tahu bahwa Chiller tak bisa untuk mempunyai keturunan. Karena malu, Chiller pergi keluar dari sel. Besoknya, persidangan pun diproses. Saat itu, pria tersebut dibantu oleh pengacara sewaan Felix. Pihak Chiller memberikan pengajuan untuk menahan pria itu di Amerika karena pelanggaran undang-undang imigrasi. Tujuan Chiller sebenarnya untuk membekukan pria itu di Amerika supaya ia tak bisa melakukan aktivitas provokasi lagi di tempat lain. Namun hakim memutuskan untuk mengembalikan pria itu ke asalnya. Akhirnya, pria itu kemudian angkat bicara. Pria itu secara tak langsung menyindir dan membuka aib sang hakim. Hakim itu pun mulai berpikir bahwa memang benar kata-kata pria itu. Pria itu menceramahi hakim tersebut, sampai hakim itu mulai sadar dengan dosa-dosanya. Akhirnya, hakim memutuskan untuk mengundur persidangan. Peristiwa itu membuat heboh dunia maya, karena ini juga merupakan undang-undang yang sangat sensitif. Semua orang tahu bahwa Amerika melarang keras orang-orang Arab masuk ke negaranya. Semua media pun berkumpul ke gedung persidangan untuk meliput peristiwa itu. Esok harinya, sidang kedua pun dimulai. Di sana, tanpa bicara panjang lebar, hakim pun langsung memutuskan untuk membebaskan dan meresmikan pria itu sebagai warga Amerika. Semua pun kaget mendengar keputusan itu, karena baru kali ini Amerika memperbolehkan warga Arab menetap di sana. Semua pejabat juga kaget mendengarnya. Berita pun menyebar dengan cepat. Di tengah kerumunan awak media, pria itu pun dibawa pulang oleh Felix. Felix sangat lega atas keputusan ini, dan ia pun sempat jadi sorotan media beberapa hari kemudian. Semua orang dari penjuru dunia mendatangi kota Texas, yang merupakan kediaman Felix dan Almasih. Semua orang percaya bahwa pria itu adalah Tuhan Yesus. Para media pun juga mendatangi kota Texas. Di sisi lain, Cyril juga memonitor CCTV sebelumnya yang ia pasang di sekitar tenda pria itu. Di sisi lain, para penduduk Suriah telah menanti kedatangan pria tersebut. Mereka sudah berminggu-minggu menginap di perbatasan. Bantuan makanan pun mulai habis.
Di saat mereka mendirikan sholat, salah satu warga tewas kelaparan. Samuel pun memutuskan untuk kembali ke Suriah, namun Jibril menolaknya. Jibril yakin pria itu akan kembali dan menolongnya. Namun, Samuel menjelaskan bahwa kenyataannya pria itu telah berubah menjadi Tuhan orang-orang Amerika. Seorang kiai juga menjelaskan bahwa pria itu tidak bisa kembali. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengungsi di negara terdekat, yaitu Yordania. Namun Jibril tetap saja menunggu pria itu cukup lama di perbatasan. Samuel pun terpaksa harus meninggalkannya karena ia merasa bahwa Jibril telah murtad. Di sisi lain, Aviram pergi ke Amerika dan menyamar di sana. Ia membeli pistol dan kemudian berangkat menuju Texas. Ia mempunyai misi untuk menangkap kembali pria itu. Aviram langsung pergi ke belakang tenda pria itu dan menodongkan pistol. Di saat bersamaan, lihat kejadian itu dan langsung lari ke belakang tenda pria itu. Namun ketika Aviram akan menembaknya, tiba-tiba ia menjadi ragu dan menggagalkan misinya. Pria itu kemudian pergi meninggalkan Aviram. Chiller kemudian menemui dan memberitahu Aviram bahwa ia juga sedang menyelidiki pria itu. Chiller meminta Aviram untuk membiarkannya karena ia juga ingin mengetahui pria itu lebih dalam. Semakin hari, pengunjung semakin padat. Banyak orang-orang yang kecewa karena keinginannya tidak terpenuhi. Saat itu, Aviram mendapat informasi dari rekannya yang berada di Teheran. Ia mengatakan bahwa pria itu sebenarnya bernama Pahayam Konjiri, yang merupakan orang Teheran. Rekannya itu mendengar bahwa ada seorang yang mengaku adalah kakak, langsung mencoba menyelidiki tentang hal itu. Besoknya, keluarga Rebecca mulai berkemas-kemas karena pria itu memintanya untuk mengikutinya. Ayah Rebecca kemudian mempersiapkan mobilnya dan mulai berjalan tanpa tujuan. Ribuan mobil pun mulai mengikuti mereka. Di tengah perjalanan, ribuan orang di pinggir jalan bersorak-sorak almasi. Kendaraan yang mengikutinya pun bertambah banyak. Rebecca terus-terusan memfoto wajah pria itu dan menguploadnya di Instagram dengan hashtag almasi. Ia kaget karena tiba-tiba followernya meledak sampai 700.000 pengikut setiap menitnya. Rebecca tak menyadari bahwa postingannya itu sampai menyebar di media televisi global. Semua orang tahu bahwa pria itu sedang menuju ke Washington DC. Di sana, puluhan ribu kendaraan terparkir di depan Gedung Putih. Dan berita pun secara live tersebar di seluruh dunia. Di sana, hampir seluruh penduduk Washington mengikutinya. Akhirnya, mereka sampai dan semua orang pun mengikuti pria itu. Pria tersebut kemudian berhenti di depan kolam dan kemudian mulai berkhutbah. Pria itu mengatakan bahwa saat ini Tuhan ada di hadapan mereka. Pria itu kemudian melakukan mukjizat dengan berjalan di atas kolam. Sontak, warga terkagum melihatnya. Lalu, orang-orang merekam dan meliput kejadian itu. Mereka percaya bahwa ia benar-benar Tuhan. Di sisi lain, Jibril mulai lelah dengan hidupnya. Ia pun nekat berjalan telanjang menghadapi tentara Israel. Media TV pun langsung meliput aksinya. Jibril mendekatkan tubuhnya ke senapan tentara Israel itu. Namun, tentara Israel itu tak tega melihatnya dan menurunkan senjatanya. Peristiwa itu membuat seluruh warga Palestina heboh, karena baru kali ini tentara Israel yang kejam itu bisa luluh hatinya melihat seorang bocah Palestina. Jibril jadi sorotan warga Palestina, dan ia pun langsung dibawa ke pusat pemerintahan Palestina. Di sisi lain di Yordania, Samuel menginap di sebuah pondok yang mewah. Samuel juga dilayani dengan sangat baik di sana, sampai dididik oleh seorang guru yang piawai. Di sisi lain, Chiller berhasil mendapatkan beberapa informasi tentang pria itu, dengan kemudian menunjukkannya kepada Menteri Presiden Amerika. Namun, data yang dimiliki Chiller tersebut masih tergolong asumsi. Menteri pun menolak info itu dan menyuruh Chiller untuk mencari bukti nyata. Di Washington DC, keluarga Rebecca pun menedak kaya raya.
Sejak kedatangan pria itu, ia membeli sebuah hotel khusus untuk pria itu yang dianggapnya sebagai Tuhan. Tempatnya pun tak pernah sepi oleh media televisi. Di Teheran, rekan Chiller yang dijuluki Gio itu mendatangi rumah kakak Al-Masih itu. Kakak Al-Masih tersebut bernama Ardan Konjili. Ia bertanya soal kehidupan adiknya dari kecil. Saat Ardan akan menjelaskan kehidupan adiknya, tiba-tiba rekan Chiller diam-diam merekam melalui visi. Ardan mengakui bahwa ia kaget melihat adiknya yang tiba-tiba disembah oleh penduduk dunia. Ardan berkata bahwa dari kecil adiknya mempunyai gangguan jiwa. Adiknya pintar dan pandai dalam memainkan trik sulap, terutama trik ilusi. Namun ia memiliki gangguan kejiwaan, delusi, yang membuat dirinya mengaku sebagai Al-Masih dari kecil. Ardan juga memperagakan trik ilusi yang sering dimainkan adiknya itu. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat itu mengadakan pertemuan rahasia dengan pria itu. Tampaknya, Presiden terpengaruh oleh omongan pria itu. Kemudian, pria itu menyuruh Presiden untuk menarik kembali seluruh pasukannya di perbatasan dan menyuruh untuk menghilangkan aturan-aturan yang mendiskriminasi rakyat. Setelah pertemuan itu selesai, pria tersebut kembali ke hotel dan menjawab pertanyaan para wartawan. Pria itu juga memberitahu bahwa tadi malam ia mengadakan pertemuan dengan presiden. Sontak, semua wartawan kaget dan semua orang semakin percaya bahwa pria itu adalah Isa Al-Masih atau Yesus. Di Palestina, Jibril menjadi sorotan rakyat. Dia diminta untuk mendeklarasikan perdamaian antara Israel dan Palestina. Namun ia merasa ragu mengatakannya karena ia memang demam panggung. Di sisi lain, Chiller berhasil mengumpulkan bukti dan fakta tentang pria itu. Nama asli pria itu adalah Pahayam Konjili, pengidap gangguan jiwa, delusi, dan sempat masuk rumah sakit jiwa selama 6 bulan. Chiller kemudian menemui dan memberitahunya bahwa semua ini akan terungkap. Di sisi lain, pikiran presiden menjadi kacau karena kata-kata pria itu. Presiden tiba-tiba mengajukan perdamaian untuk negara-negara musuhnya. Menteri bingung karena itu adalah tindakan yang sangat memalukan. Para menteri pun juga mulai mengincar pria itu yang berjuluk Al-Masih. Samel tak menyadari bahwa ia dididik oleh seorang atau aktivis radikalis, di mana Samel diajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang, yang berbau jihad. Sedikit demi sedikit, ia digiring untuk melakukan tindakan bodoh. Di Yerusalem, Jibril akhirnya melakukan deklarasi perdamaian yang disaksikan oleh ribuan warga Yahudi dan juga warga Islam. Di sisi lain juga, Samel sudah siap dan diantar untuk melakukan misinya, yaitu bom bunuh diri. Sepertinya Samel sangat ketakutan, namun gurunya meyakinkan bahwa ia di jalan yang benar. Samel langsung menuju dalam masjid dan membuka jaket di hadapan semua orang. Semua orang kemudian berhamburan keluar karena melihat bom di tubuhnya. Namun, Samel akhirnya memutuskan untuk menggagalkan aksinya karena ia belum siap. Tapi naas, guru Samel mengaktifkan bom itu dari luar dan bom itu akhirnya meledak. Korban tewas sangat banyak. Akibat pengeboman itu, rekan Chiller yang bertugas di sana pun juga tewas. Namun, Sin memperlihatkan bahwa Jibril masih bisa bertahan hidup di sana. Di saat bersamaan, penduduk sedang melakukan acara doa bersama yang dipimpin oleh Al-Masih. Namun, pada saat itu juga pria tersebut diculik oleh Aviram dan kelompoknya. Para penduduk kebingungan mencarinya. Akhirnya, membawa pria itu menaiki pesawat dan berniat mengirimnya kembali ke tahanan Israel. Orang suruhan Aviram adalah sang menteri Amerika. Menteri itu pun kemudian menyuruh media global CNN untuk segera menyelesaikan pria yang disebut mereka Tuhan itu palsu dengan bukti-bukti yang diberikan Chiller sebelumnya. Esoknya, berita pun mulai menyebar bahwa Al-Masih tersebut ternyata palsu. Semua orang pun kecewa mendengar berita itu. Berita pun membuat Felix hancur dan malu sampai-sampai ia nekat membakar gerejanya sendiri. Di sisi lain,
Pesawat yang ditumpangi Aviram dan pria itu tiba-tiba meledak. Aviram mulai sadar bahwa pesawat itu sudah ditanam bom oleh Menteri Amerika. Namun, Aviram heran. Di tengah-tengah pesawat terombang-ambing jatuh, pria tersebut terlihat santai. Akhirnya, setelah beberapa saat, pesawat itu pun terjatuh di sebuah ladang bunga. Seorang anak desa melihat peristiwa itu dan mendekatinya. Beberapa saat kemudian, Aviram tiba-tiba tersadar. Ia diberitahu oleh anak kecil itu bahwa sebelumnya ia sudah mati. Namun, berkat pria itu, ia bisa hidup kembali. Aviram yang juga melihat pria itu sedang berjalan tanpa luka sedikit pun. Aviram juga melihat temannya yang sujud di hadapan pria itu. Aviram pun heran, siapa sebenarnya orang itu? Jika ia benar-benar Tuhan palsu, bagaimana dia bisa menghidupkan ia kembali? Akhirnya, film pun ditutup dengan pria itu menatap ladang bunga, dan film pun selesai. Jika ada salah kata atau penyampaian yang saya bawakan, saya memohon maaf. Jika ada kritik atau saran, tolong sertakan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.